Assalamualaikum, salam kenal. Saya Nurul dan ini teman sharing saya, Aru. Kita berdua mau sharing tentang ide gue. Kenapa namanya ide gue? Konten ini berisikan bagaimana pendapat kita masing-masing terhadap sesuatu. Jadi kalau memang terlalu bagaimana, don't take it seriously ya guys. Baper lah ya. Ya, kita mulai aja. Untuk konten pertama ini, kita enaknya ngambil apa, Ru? Temanya? Oke. Gini loh, tema kali ini saya ingin menawarkan ide tentang perempuan. Wih, menarik. Feminis. Menarik. Oke. Gimana? Jadi begini, ide saya bahwa seorang perempuan itu harus diberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam berkontribusi untuk membangun negara. Wih. Coba Nurul bayangkan kalau negara ini dibangun bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, tentu hasilnya akan lebih maksimal ketimbang peran laki-laki lebih dominan, perempuan sedikit perannya. Oke. Bener banget ya guys ya, artinya kita sebenarnya harus sinergi. Ya nggak? Mungkin selama ini menurut kamu laki-laki terlalu dominan? Iya, jadi begini, pembicaraan tentang perempuan itu tidak terlepas dari konteks historis ya, konteks sejarah, di mana laki-laki diberikan peluang untuk berkontribusi di ruang publik itu lebih banyak ketimbang perempuan. Misalnya apa? Laki-laki bisa bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan hanya sekedar masak di rumah, mengurus anak di rumah. Padahal laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Perempuan bisa berkontribusi, laki-laki juga sama. Kalau laki-laki punya kualitas, perempuan juga sama. Nah, ide saya gimana caranya perempuan-perempuan Indonesia ini lebih berkontribusi ke depannya untuk membangun negeri kita ini. Sejarah mengatakan bahwa perempuan itu bukan dilahirkan, tetapi dibentuk. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh struktur sosial. Jadi gini loh, struktur sosial masyarakat kita ini masih patriarkis, melihat perempuan itu inferior di bawah laki-laki. Karena inferior, maka ruang publik, kesempatan di ruang publik itu dibatasi, tidak seluas laki-laki. Nah, oleh karena itu kepedulian kita terhadap perempuan, gimana caranya agar perempuan itu kita dorong berkontribusi bersama. Nah, kita rubah konteks historis gitu ya, yang tadinya perempuan cuma di dapur, sumur dan kasur, sekarang lebih mendapat tempat. Betul, gitu ya. Sebenarnya ya menarik, Ru, gitu. Kalau memang kita bicara tentang perempuan, apalagi sinergi dengan laki-laki, pastinya ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Tetapi memang yang saya lihat untuk kondisi sekarang, perempuan sudah bisa, artinya mendobrak stigma dapur sumur kasur tadi, dengan yaitu tadi banyak perempuan-perempuan yang berprestasi, banyak perempuan-perempuan yang banyak mendapatkan tempat-tempat yang oke lah, good position gitu di beberapa tempat bekerja. Kalau untuk masalah bagaimana expose media terhadap perempuan, ya perempuan bisa memanfaatkan media sosial untuk bagaimana dia bisa menunjukkan eksistensi dia, prestasi dia gitu. Artinya sebenarnya sekarang kalau saya melihatnya, sebenarnya sih udah terbuka gitu, potensi perempuan yang tadinya inferior tadi sudah lebih tidak dianggap sebelah mata gitu, Ro. Jadi lebih mendapatkan peluang, dan ini bisa dibuktikan sama perempuan-perempuan kita gitu, baik benar di lingkungan bekerjanya seperti apa, maupun memang bagaimana mereka mengeksplor bisa menunjukkan gitu, menunjukkan bahwa mereka tuh eksis loh gitu. Itu sih problemnya. Begini juga, kita jangan lupa bahwa perempuan itu ada ya, ada perempuan yang menganggap dirinya itu sebagai sosok yang lain, the others. Ini yang diistilahkan oleh, misalnya kalau kita baca buku-buku feminis ya, itu ada Simone de Beauvoir, dia menulis tentang the second sex, fakta dan mitos. Dia menggambarkan bahwa perempuan itu sebagai sosok yang lain, the lian. Jadi
bagaimana kita mau mendorong dia untuk berkontribusi sedangkan dia sendiri tuh nggak pede dengan dirinya. Catat. Jadi itu yang perempuan harus itu harus pede dibenerin. bahwa dirinya itu mampu gitu. Nah, persoalannya tadi bagaimana kita mau mendorong, bagaimana kita yang punya kepedulian terhadap perempuan, etika kepedulian ya, ethics of care kepada perempuan yang tanda kutip didiskriminasikan, diposisikan secara sosial gitu ya, secara sepihak. Nah, bagaimana kita mau mendorong kalau perempuannya sendiri nggak pede, perempuannya sendiri tidak menganggap dirinya sebagai mampu gitu, sebenarnya mungkin bisa ya. Bisa. Oke, terus kira-kira kalau menurut kamu gimana dong biar mereka tuh punya kepedulian terhadap diri mereka sendiri, mereka bisa percaya diri bahwa saya bisa loh gitu, saya nggak kalah loh berprestasi dengan laki-laki di luar sana gitu ya, gimana? Kalau menurut saya gini Ro, yang paling pertama adalah kita harus menanamkan tentang kepedulian, ethics of care. Peduli terhadap diri sendiri mungkin. Peduli terhadap diri sendiri maupun peduli terhadap kelompok yang didiskriminasi, kelompok-kelompok yang rentan ya mendapatkan perlakuan stigma negatif dari pihak lain. Nah, kita tahu bahwa perempuan itu kan rentan menjadi korban, tanda kutip ya, korban kekerasan, korban diskriminasi dan lain-lain, baik di ranah private, rumah tangga maupun di ranah publik. Nah, yang pertama itu dulu, kita punya kepedulian. Kalau Nurul melihat teman sesama perempuan, misalnya dia kurang berprestasi, kita dorong. Berarti sebenarnya perempuan mendukung perempuan. Women support women ya, itu pentingnya. Nah, tapi laki juga bisa. Fenomena sekarang itu justru yang banyak ngebully perempuan itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita nih kaum perempuan gitu loh. Itu benar, mungkin salah satu alternatif solusinya itu ya, tadi ada kepedulian. Selain kita peduli, mungkin kalau kayak saya sudah cukup aware gitu ya, awareness-nya sudah terbentuk. Tetapi bagaimana dengan teman-teman lain yang memang tidak ada rasa percaya diri? Disitulah peran kita gitu ya, selain mungkin laki-laki lah, perempuan pastinya harusnya lebih peka gitu. Bagaimana menimbulkan gitu kepercayaan diri sih sesama perempuan lain. Tetapi memang fenomena sekarang ya itu tadi, gimana tuh banyak perempuan yang justru membuli perempuan itu sendiri. Nah, tadi saya menawarkan tentang kepedulian. Nah, yang kedua, kita berikan kesempatan dan peluang yang sama untuk perempuan berkontribusi. Misalnya, contoh ya, misalnya ada lowongan tentang pekerjaan. Laki-laki dan perempuan itu harus diberikan hak yang sama untuk mendaftar. Ya, tidak lagi dibatasi. Misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik itu hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak boleh. Nah, itu udah nggak bisa. Berikan kesempatan. Nanti tinggal diuji kompetensinya. Ya. Apakah si perempuan ini qualified bisa atau enggak? tidak? Kualifikasinya nanti kita uji. Nah, itu yang kedua. Tapi artinya peluang itu sudah dibuka ya? Peluang itu tetap harus kita buka. Nah, yang ketiga adalah peran dari masyarakat. Masyarakat harus merubah paradigma dari konstruksi sosial yang patriarki, berubah menuju yang lebih egaliter, lebih berimbang, lebih adil, lebih terbuka dan lain-lain. Nah, saya kira itu ide tentang perempuan, terutama perempuan Indonesia di masa yang akan datang. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Kalau yang saya lihat dengan kondisi sekarang, gimana sih perempuan Indonesia bisa punya kesetaraan gitu ya? Ya kita sendiri sebagai perempuan yang pertama, kalau yang saya tangkap ya dari ngobrol-ngobrol kita barusan, kita harus punya kepedulian dulu. Gimana kita bisa peduli terhadap sesama perempuan? Mungkin laki-laki pun juga bisa melakukan ini ya. Man female, man to man, women support women, dan artinya kita semua, kepedulian ini ada di kita semua tanpa melihat gender dan lain-lain gitu ya. Kedua, artinya ada kesempatan yang sama. Kita semua punya kesempatan yang sama, peluang yang sama gitu ya. Masalah kualifikasi nanti silahkan diuji saja gitu. Dan yang terakhir, apa tadi? Kualifikasi. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah merubah paradigma ya. Konstruksi sosial yang harus kita rubah. Paradigma yang sudah ada di dalam masyarakat, stigma yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, mungkin dari sebelum kita lahir ya, ini sudah jelas sekali gitu di masyarakat kita, di keluarga terdekat, bahwa perempuan itu cuma dapur sumur kasur gitu, nggak lebih. Nah, ini harus dirubah secara perlahan, mungkin perlahan ya. Kalau yang saya lihat sih makin kesini sih makin baik ya. Ya Ruya, kayaknya
kesempatan segala macamnya kayaknya memang udah mulai terbuka. Tinggal bagaimana poinnya kalau menurut saya sebagai perempuan, bagaimana kita sebagai perempuan terus mengupgrade diri kita gitu loh. Jadi memenuhi kualifikasi tadi ya. Betul. Jadi artinya ketika kesempatan itu dibuka untuk kita pun nggak kalah kok gitu loh dengan sesama perempuan yang lain atau dengan lelaki gitu. Oke deh, aduh, saya rasa cukup menarik banget ya untuk pembukaan konten perdana kita. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, ide-ide obrolan selanjutnya gitu ya. Semoga apa yang kita omongin ini ide kita bermanfaat gitu ya buat kalian semua. Terima kasih udah nonton ide gue gitu ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, kasih masukan ke kita ya, gimana kira-kira kemajuan buat kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.